Sifu sering memberikan arahan pada kita bahwa dalam Mokyanjong itu ada sudut-sudutnya guys. Ada sudut kotak seperti ini yang harus kita ikutin. Jadi kalau teman-teman berlatih Mokyanjong tapi tidak pernah diajarkan tentang sudut, garis lurus ya dan garis ke dalam yang harus kita ikuti ketika kita berlatih Mokyanjong, maka hati-hati. Teman-teman mungkin tidak mempelajari sudut yang tepat ketika bermain Mokyanjong. Hai guys, selamat siang para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan juga para Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia namun bisa memahami bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Oke guys, gak kerasa ini sudah pertemuan kita yang ke-18. Jadi sudah ada 17 tema sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan kali ini adalah pertemuan kita ke-18 guys. Kita ingin membicarakan sebuah tema yang membuat banyak orang pengen masuk Wing Chun. Jadi yang belum masuk silahkan masuk, silahkan masuk, silahkan masuk. Karena kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yang sangat unik, dan sekaligus menjadi sebuah tema yang paling sering disalah-latihkan dalam Wing Chun guys. Oke, di pertemuan ke-18 ini kita akan membahas tema tentang Mokyanjong. Oke, jadi orang yang bingung Mokyanjong itu apa sih gitu kan. Guys, Mokyanjong itu adalah boneka kayu atau wooden dummy yang biasa menjadi trademark dalam Wing Chun. Jadi di tema kali ini kita akan membahas, mungkin tidak bisa detail banget ya guys. Kita akan membahas tema tentang bagaimana dan apa sih ide dari Mokyanjong itu, sehingga pada akhirnya ketika kita berlatih kita bisa benar-benar memahami dan mengetahui bagaimana cara dari Mokyanjong. Oke. Oke guys, jadi kalau bagi teman-teman yang belum sempat melihat video kami, ada 17 video lainnya yang sudah kami upload di channel Facebook kami. Dan juga biasanya itu ada di channel YouTube kami. Oke, jadi channel YouTube kami namanya Combat Wing Chun. Oke, sebentar kita lihat dulu. Iya. Oke, jadi bagi teman-teman sekali lagi yang belum atau berkelewatan untuk melihat video-video kami, video-video kami sudah terupload di channel YouTube kami namanya Combat Wing Chun. Oke. Dan kedua, biasanya informasi itu ada di channel Facebook kami yang namanya Combat Wing Chun juga. Terus kita ada juga channel Instagram. Iya, terima kasih jempolnya. Kita juga ada channel Instagram yang namanya CVT Indonesia, di mana kita mengupload semua pertanyaan dan jawaban yang kami berikan dari para Wing Chun lover. Dan yang terakhir, kita juga punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Bagi yang ingin bergabung, nomornya ada di channel Facebook kita. Di situ ada nomor, silakan message ke sana, maka teman-teman akan dimasukkan dalam forum Telegram. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Pertemuan ke-18 kita akan bahas tentang Mokyanjong atau boneka kayu. Kita mulai seperti biasa, kita akan mulai dari etimologi bahasa. Jadi jangan sampai ketika kita membahas sesuatu, kita nggak ngerti artinya apa guys. Itu jadi sebuah hal yang sangat konyol menurut saya ya. Apalagi salah mengartikan gitu ya. Jadi boneka kayu itu secara literasi itu tidak disebut dengan wooden dummy atau boneka kayu ya. Nah, Mokyanjong itu secara etimologi bahasa disebut dengan wooden
Man Pile, ya, atau disebut dengan tiang, ya, tiang manusia kayu. Itu secara etimologi bahasanya. Jadi itu adalah tiang manusia kayu atau wooden man pile. Nah, idenya apa sih dibuat Mokyangjeong gitu kan? Nah, idenya dibuat Mokyangjeong itu adalah agar ketika kita berlatih dan tidak ada partner di depan kita, maka kita tetap bisa melatih struktur dengan benar dan presisi, guys. Jadi sebenarnya ide di balik Mokyangjeong itu seperti itu. Jadi bagaimana kita melatih, ya, konsep dan presisi kita dengan partner, ya, dengan partner boneka kayu. Nah, boneka kayu itu sering dipakai ketika kita tidak punya partner. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi, Mokyangjeong atau boneka kayu tidak hanya punya Wing Chun ya guys. Jadi jangan salah paham ketika ada orang mainin boneka kayu terus gayanya tidak sama kayak Wing Chun gitu, terus kita bilang cara mainnya salah. Karena Mokyangjeong atau boneka kayu itu tidak hanya milik orang Wing Chun, tapi juga milik banyak kungfu yang lain yang ingin menggunakannya sebagai sarana berlatih ketika tidak ada partner gitu ya. Jadi biar tahu dulu nih maksudnya kenapa dibuat Mokyangjeong gitu ya. Nah, dan yang kedua, sekali lagi, Mokyangjeong juga ini kesalahan ya, kesalahan pemahaman orang dulu. Dan yang kedua juga, Mokyangjeong itu sebenarnya bukan dilatih untuk mengeraskan tangan. Sebagian ada orang yang bertanya bahwa itu Wing Chun latihannya pakai tenaga dalam ya gitu ya. Karena ketika dilihat berlatih dengan Mokyangjeong itu suaranya keras sekali, pak gitu ya, dimana kayu itu biasa pakai kayu jati gitu, kayu-kayu yang keras ya, seperti kayu jati itu suaranya kan keras sekali dan kayu itu bisa sampai miring, bahkan di sebagian kasus itu bisa patah gitu kan kalau sering dipakai main atau dengan tenaga yang real. Nah, orang sering bertanya, ini Wing Chun ini pakai tenaga dalam nggak sih gitu kan? Maka jawabannya adalah tidak guys. Jadi latihan Mokyangjeong sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengeraskan tangan yang seperti ada di banyak pelatihan kungfu lainnya. Jadi latihan Mokyangjeong itu bukan untuk melatih mengeraskan tangan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan show off mengeraskan tangan bahwa tangan Wing Chun bisa diadu dengan kayu. Jadi sama sekali tidak ada. Nanti satu-satu kita bahas sehingga para Wing Chun lover bisa memahami esensi dari Mokyangjeong itu seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung kepada materi. Yang pertama adalah apa yang dilatih dalam Mokyangjeong gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang dilatih dalam Mokyangjeong sehingga pada akhirnya kita tahu nih. Pasti ada yang nanya, ayo dong tunjukin latihan Mokyangjeongnya gitu ya. Nanti ya setelah corona ya, sabar ya. Oke, nanti setelah corona kita pelan-pelan akan kita akan share konsep-konsep yang selama ini kita diskusikan dalam My WSL Wing Chun Journey. Nah, sekarang kita akan berikan pemahamannya dulu, minimal kita bisa menjadi seorang pembelajar yang cerdas dan paham konsepnya. Seperti bagaimana pertama kali saya diberikan syarat oleh Sifu David ketika pertama kali datang ke Malaysia adalah saya harus datang ke sana dengan otak isi. Jangan datang ke sana dengan otak kosong sehingga ketika belajar kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Datanglah ketika kita belajar dengan otak yang isi sehingga ketika kita menyerap ilmunya lebih banyak. Oke, kita akan mulai apa yang dilatih dalam Mokyangjeong, itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman tahu, jadi nggak cuma latihan tapi tahu apa yang dilatih. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi, bagi yang sudah latihan Mokyangjeong saat ini bisa mengevaluasi kira-kira yang saya latih ini bener nggak sih sesuai dengan niat gitu ya, atau objektif yang ada dalam pelatihan Mokyangjeong. Nomor satu guys, yang dilatih dalam Mokyangjeong adalah konsep dan struktur. Oke, maksudnya gimana guys? Nah, Wing Chun itu kan sangat identik atau sangat lekat sekali dengan konsep dan struktur yang dimana itu dibentuk dalam sudut-sudut siku, yang sudut-sudut persendian yang ada, mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan ya, hips, kemudian lutut sampai dengan pergelangan kaki. Nah, Mokyangjeong atau boneka kayu itu kan keras guys. Ya, itu kan keras. Jadi di sini kita belajar
yang namanya Loi Lao Hoi Sung Lat Sao Ji Chung dalam Wing Chun. Jadi Wing Chun itu tidak ada tenaga lawan tenaga, guys. Jadi kenapa digunakan kayu yang keras? Idenya adalah agar ketika kita melatih semua konsep dalam Mukyanjong, tan, tarik, bong, tanda, ya, ganda, gan, kwan, ya, kemudian tanda, ya, kemudian balik lagi gan, gitu kan. Nah, agar ketika kita melakukan setiap gerakan itu, semua konsepnya itu benar. Jadi konsep Wing Chun yang digunakan dalam berlatih Mukyanjong itu adalah melatih yang namanya jielik, belajar membelokkan gaya. Sehingga karena Mukyanjongnya keras, guys, di situ kita bisa belajar bahwa mengadu tangan dengan kayu itu hanya membuat kita konyol. Jadi pembelajar awal yang berlatih Mukyanjong itu saking emosinya sama Mukyanjong, karena kadang ketika diginikan tidak bergerak sama sekali, saking emosinya pada akhirnya membenturkan tangannya dengan Mukyanjong. Tenang aja, saya juga sama dulu kayak gitu. Sehingga pada akhirnya tangannya itu biru-biru, guys. Latihan sekali ya 10 menit, habis itu nggak latihan seminggu karena tangannya biru-biru semua. Jadi yang nomor satu yang dilatih dalam Mukyanjong itu adalah melatih konsep dan struktur yang benar. Jadi setiap gerakan dalam Mukyanjong itu harus, ya, sekali lagi, harus dilakukan dengan konsep yang benar, konsep menerima gaya, ya, dan konsep membelokkan gaya, tidak mengadu gaya dengan gaya, sehingga pada akhirnya, ya, dengan sudut-sudut yang benar, dengan sudut-sudut struktur yang benar, membuat gerakan kita bertenaga dan Mukyanjong itu bisa bergerak dengan sangat ringan. Jadi kalau konsepnya benar, Mukyanjong itu seperti mainan, dan tangan kita sama sekali tidak merasa ada benturan sedikit pun dalam Mukyanjong, sehingga tangan ini aman sekali, ya. Nah, karena saya pernah dapat masukan dari seorang teman, karena Wing Chun sering mengadu tangan, kenapa tidak menggunakan kayak semacam arak gosok kayak gitu. Saya sampaikan kepada teman tersebut, karena beliau sangat perhatian, saya sampaikan kepada beliau bahwa sebenarnya Wing Chun sama sekali tidak ada adu tangan. Jadi sama sekali tidak ada menggunakan otot tulang lawan tulang atau otot lawan otot, sehingga tidak membutuhkan arak. Mungkin yang kena butuh kali ya. Oke, jadi yang pertama dilatih adalah struktur dan konsep yang benar. Bagaimana cara melakukan tan, ya. Tan itu tidak boleh menabrak Mukyanjongnya. Bagaimana melakukan tan, bagaimana ketika melakukan bong. Ya. Sering sekali kita lihat ketika orang berlatih Mukyanjong, gerakannya tidak presisi sekali hanya demi kelihatan bagus. Contoh yang paling gampang, guys. Contoh yang paling gampang. Bongnya, harusnya bong itu adalah menabrak, ini bongnya dimasukkan tangannya seperti itu. Ini real, ya. Jadi melatih Mukyanjong, kita melatih struktur dan bagaimana tan yang benar, bagaimana tarian yang benar, bagaimana bong yang benar, bagaimana tanda yang benar, ya. Ketika semua gerakannya benar, maka yang terjadi adalah sama sekali tidak ada tabrakan antara tangan kita dan Mukyanjong. Semuanya konsepnya membelokkan gaya. Kwan, gansal, kwan, kemudian tanda, kemudian gan lagi, kemudian hyun, cat, ya, cata, tarik, nih, daichung. Jadi tujuannya adalah melatih konsep dan struktur yang benar. Karena kalau salah, yang pertama yang terjadi adalah akan terjadi tabrakan antara tangan kita dengan kayu yang berat, yang keras itu. Dan yang kedua adalah kita akan merasa boneka kayu tidak akan bergeser. Apalagi kalau Anda berlatih dengan boneka kayu yang terpatri di tembok, guys. Wah, itu berat sekali ketika itu dilakukan gerakan. Maka yang nomor satu yang dilatih dalam Mukyanjong atau boneka kayu adalah konsep dan strukturnya harus benar. Tidak boleh ada tabrakan sedikit pun. Itu konsepnya. Tidak boleh ada tabrakan antara tangan kita, ya, dan boneka kayu sedikit pun. Itu yang nomor satu yang dilatih dalam Mukyanjong. Jadi kalau teman-teman masih ngerasa, aduh,
meskipun dalam hati gitu ya, karena malu ya, itu berarti masih ada yang salah dalam presisi konsep dan strukturnya. Dan yang nomor 2 apa? Yang nomor 2, oke, ada yang wave. Kita wave dulu. Akwi Wing Chun Alfari ya, kita wave. Selamat datang Mas. Oke, yang nomor 2 apa yang dilatih dalam Mokianjong? Yang banyak orang tidak paham, yang dilatih dalam Mokianjong adalah sudut serangan. Jadi maksudnya gimana sih sudut serangan gitu? Bahwa dalam Mokianjong itu kan ibarat lawan kita gitu kan. Kita harus tahu bagaimana sudut-sudut serangan yang kita masukkan ke lawan, sehingga ketika kita masuk ke sudut serangan itu, Mokianjong itu menjadi tidak berdaya di depan kita. Jadi Sifu sering memberikan arahan pada kita bahwa dalam Mokianjong itu ada sudut-sudutnya guys. Ada sudut kotak seperti ini yang harus kita ikutin. Jadi kalau teman-teman berlatih Mokianjong tapi tidak pernah diajarkan tentang sudut garis lurus ya dan garis ke dalam yang harus kita ikuti ketika kita berlatih Mokianjong, maka hati-hati, teman-teman mungkin tidak mempelajari sudut yang tepat ketika bermain Mokianjong. Ada sudut yang tepatnya guys. Jadi ada kotaknya seperti itu ketika kita bermain Mokianjong, dan kita tidak boleh keluar dari kotak tersebut. Kotak itu harus presisi dan kita harus bermain di dalam kotak itu. Sehingga sudut itu menjadi sangat penting. Oke, karena di Mokianjong kita juga belajar bagaimana bergerak dinamis berdasarkan menggunakan manusia kayu yang ada di depan kita, sehingga manusia kayu itu dapat diserang dengan sudut yang tepat. Jadi sudut serangan, dan ini sangat penting sekali ketika kita bertarung.